Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ko Eri pembicara kita pada malam hari ini. Wah, semangat sekali Ko. Shalom Ko. Shalom Ko, silakan duduk. Boleh duduk Ko. Mandiri ya. Maaf ya, kok jadi mandiri, mic-nya juga ambil sendiri. Iya, ambil sendiri jadinya. Oke, Kinan mau ngapain ini jadinya? Oh iya, mau dibacakan enggak dong ya? Iya, Ko Eri apa kabar? Kita juga baik. udah lama enggak satu frame ya. Enggak satu abad tapi Enggak ya. satu abad ya. Iya, nah hari ini kan kita mau Tes. Oh tes, ya gimana? Sudah. Oh kirain mau nyanyi Ko Eri. Mau pujian lagi ya. Iya, nah hari ini kan kita mau belajar tentang shaping your future by understanding yourself gitu ya. Berat sekali Iya, berat memahami. Bacanya judulnya udah berat. Udah berat ya. Shaping ya. Iya. Nah sebelumnya mungkin Ko Eri ada yang presentasi yang mau disampaikan untuk kami. Iya, jadi teman-teman panitia menghubungi saya, bisa ditampilkan slide-nya atau saya pencet? Oh ya, poin. Oke. Ya. Jadi panitia menghubungi saya, katanya ada beberapa pertanyaan ini yang umumnya ditanyakan teman-teman terkait dengan tes personality. Satu, apakah tes personality itu bisa dijadikan panduan karir? Seberapa akurat hasil personality test ini sepertinya menggema ya. Tes. Enggak ya? Oh. Tes. Tukar. Suara saya jelek. Enggak berarti suruh nyanyi nih kok kayaknya. Gantiin WL-nya nanti kayaknya. 3, apakah hasil tes personality bisa berubah? Atau saya berasumsi sebetulnya pertanyaannya adalah apakah personality-ku bisa berubah? Saya ingin tanya dulu, apakah teman-teman pernah melakukan tes personality? Siapa yang pernah? Boleh angkat tangan? Personality, karakter ataupun sebutannya ya. Yang intinya itu ngetes aku ini orangnya seperti apa sih? Kurang lebih seperti itu ya. Sebagian besar pernah ini. Ya. Saya juga pengen tanya di antara teman-teman siapa di sini yang posisinya sebagai pemimpin atau business owner? Ada? Oke, beberapa ya. Atau yang lain? Malu-malu kayaknya kok di belakang. Jadi kayak siapa yang posisinya belum masuk usia kerja atau belum bekerja? Oh, masih kuliah mungkin ya. Oke, berarti sebagian besar teman-teman di sini karyawan. Saya rasa kemungkinan besar ketika teman-teman masuk ke perusahaan atau institusi itu kan ada semacam tes sesuatu itu ya. Jadi ya, betul. Saya pengen tanya juga, apakah teman-teman pernah tanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini enggak? Apakah tes personal atau merasa enggak itu hasilnya enggak menggambarkan aku? Ada? ayo jangan malu-malu kayaknya antara malu-malu atau khawatir ditanya. Oke, nanti. enggak apa-apa. Saya sudah memprediksi teman-teman introvert semua. Oh iya. Temannya kok Eri nanti. Iya. Jadi saya kasih ilustrasi dulu ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini tuh asalnya sebetulnya dari kita itu butuh sense of security gitu kan. Perasaan aman dari berbagai ancaman. Khususnya resiko tidak cocok. Ilustrasi ya, ilustrasi. Contohnya tes IQ. Pasti semua pernah tes IQ ya, minimal waktu sekolah. Kan pertanyaannya kurang lebih sama ya. Apakah tes IQ ini berguna untuk karirku? Apakah tes IQ ini menggambarkan sebetul-betulnya kecerdasanku yang betulan? Saya termasuk yang tidak percaya. Soalnya ingat saya dulu waktu sekolah tes IQ, salah satu pertanyaannya tentang geografi, geopolitik, ditanyain nama presiden Amerika siapa, saya nggak peduli, saya nggak tahu. Terus gara-gara gitu dibilang IQ saya jeblok, kan nggak fair gitu loh rasanya. Gambar pohon ya. Kalau menteri Indonesia bisa nggak hafal. Iya. Apakah nilai tes IQ ku bisa berubah? Nah kalau pertanyaan terakhir itu biasanya cenderung ditanyakan sama orang-orang yang kurang puas sama hasilnya. Ya. Kalau tes IQ-nya hasilnya tinggi biasanya nggak nanya begitu. Tapi kalau hasilnya rendah, bener kayaknya ya. Jangan-jangan Ko Eri mempertanyakan waktu itu ya. Ada contoh lain. Tes ketampanan, nggak tahu ada apa enggak ya. Ini berat. Atau tes kecantikan. Apakah aku cukup tampan untuk punya pasangan? Nah kalau misalnya jomblo terlalu lama, kadang-kadang itu tanpa sadar mikir ini, betul nggak? Seberapa akurat standar tampan yang digunakan? Kan itu subjektif ya. Menurut aku tampan kok gitu. Atau yang terakhir, nilai ketampananku bisa berubah enggak? Sekali lagi biasanya
Pertanyaan terakhir ini ditujukan lebih banyak keluar dari orang-orang yang merasa dirinya kurang tampan. Jangan khawatir, sekarang skincare banyak. Ya, jadi memang topik diskusinya tentang tes personality, tapi arahnya nanti bukan untuk menghakimi. Tujuan dari semua tes personality itu untuk memahami. Saya hari ini tidak akan jualan teman-teman. Saya juga nggak punya produknya kok ya. Cuman menolong teman-teman punya perspektif. Tes personality itu penting nggak sih? Kalau enggak gimana implikasinya? Kalau iya terus so what gitu. Nah, yang saya ingin teman-teman ingat adalah kalimat yang di bawah itu. Memahami diri itu adalah langkah awal mengoptimalisasi diri. Memahami diri adalah langkah awal mengoptimalisasi diri. Beberapa info umum personalitas yang semoga bermanfaat buat teman-teman. Ketika nanti teman-teman mau mengambil tes personality atau menggunakan itu di tempat pekerjaan masing-masing. Sebenarnya tes personality itu apanya sih yang dites? Sebentar ya, saya permisi minum. Tadi nyanyinya semangat sekali. Berarti Koko nanti ini ya, closing kayaknya boleh nanti. Iya. Oke. Sebetulnya apanya sih yang dites dengan berbagai tes personality? Kalau teman-teman misalnya punya bayangan tes personality itu seperti zaman dulu sekali, saya lahir tahun 84 ya. Jadi yang seusia pasti familiar, kalau yang lebih tua mungkin apa itu gitu ya. Tes personality itu misalnya seperti zaman dulu ada melankolis, sanguin, kolerik sama flekmatis. Nah, kalau yang lebih populer setelah itu ya karena ini sebelum Masehi sebetulnya, kalau 4 hal itu ya. Yang lebih populer dari itu misalnya MBTI, DISC, extrovert, introvert, banyak hal teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Sebetulnya apanya yang dites? Yang dites itu sebetulnya pola respon ketika ada stimulus sesuatu. Misalnya kalau ada ditusuk pinggangnya gitu, teriak apa marah. Nah itu maksudnya pola respon dari stimulus. Ya? Nah tapi itu remeh. Yang biasanya dites itu gini, kalau ada tugas mendesak, stimulus, biasanya kamu ngapain? Pola responnya agresif, cepat nyelesain, atau bersyukur karena waktu di tangannya Tuhan, atau berpikir strategis, atau teriak-teriak cari bantuan, panik gitu. Nah itu gimana responnya? Kalau hadir di sebuah perkumpulan yang baru, misalnya teman-teman ikut bisnis seminar atau apa gitu ya, di mana di ruangan itu teman-teman nyaris nggak kenal siapa-siapa. Nah biasanya gimana reaksinya? Stimulusnya adalah hadir di environment yang nggak kenal siapa-siapa. Pola responnya gimana? Apakah semeringah, wah gitu, terus dengan sangat percaya diri ngajak salaman 1-2, kenalan, atau diem mengamati secara strategis, siapa yang paling botak biasanya itu yang paling kaya, atau gimana gitu, kebayang ya? Jadi tes personality atau tes kepribadian apapun istilahnya itu berusaha mencari tahu kecenderungan pola responmu itu seperti apa sih terhadap stimulus-stimulus tertentu. Kurang lebih dapat bayangannya ya. Nah level akurasinya, tadi kan pertanyaannya bisa dipercaya nggak sih, seberapa akurat nggak sih? Nah sebetulnya kalau tes psikologi itu ada 3 level. Level yang pertama itu yang tingkat for fun sebetulnya. Jadi tingkat reliabilitasnya, akurasi untuk bisa dipercaya itu rendah. Saya sudah lama nggak berFacebook ya, tapi zaman saya kuliah SMA itu di Facebook cukup banyak itu yang misalnya kalau kamu tokoh Harry Potter kamu milih yang mana, atau kalau binatang kamu lebih suka yang mana, lebih mirip sama siapa. Nah itu kan juga sebetulnya mengarah seperti kepribadianmu, pola responmu seperti apa. Nah yang itu cuma for fun teman-teman. Bukan berarti pasti tidak akurat, cuman tidak boleh digunakan untuk hal yang cukup serius atau berbayar. Ya cukup serius sih terserah. Maksudnya kalau teman-teman milih itu untuk calon pasangan, calon manajer, ya enggak apa-apa. Urusan masing-masing ya. Tapi intinya secara science of psychology-nya enggak direkomendasikan untuk diandalkan. Nah yang kedua itu biasanya level 2 itu needs certification, perlu sertifikasi. Itu misalnya seperti MBTI, DISC, semacam itu. Ilmu yang kita orang awam itu kalau cari di internet juga tahu, sedikit banyak pernah dengar, cari di internet definisinya juga bisa ngerti. Tapi untuk menerjemahkan atau menghasilkan alat ukurnya, itu sebaiknya dari orang yang bersertifikasi. Karena ini ilmu serius gitu. Bedanya adalah
Ini cuma perlu sertifikasi gitu. Dibandingkan dengan yang ketiga. Ini tes psikologi yang boleh digunakan hanya oleh orang-orang yang lulusan keilmuan psikologi. Jadi sarjana, master ataupun doktor. Jadi kalau yang level 2 itu cuma sertifikasi. Orang-orang seperti saya, teman-teman pokoknya punya sertifikasinya beres. Bisa menerjemahkan, bisa ikut menganalisa. Tapi kalau yang ketiga nggak boleh. Walaupun kita bisa belajar, saya belajar. Tapi saya tidak boleh minta bayaran secara profesional untuk menafsirkan itu. Pro bono nggak ada masalah, tapi nggak boleh bayar. Pokoknya nggak bisa dianggap secara profesional. Karena lebih kompleks gitu ya. Tes yang ketiga itu yang biasanya orang awam tidak banyak yang tahu. Kalau teman-teman misalnya pernah masuk ke perusahaan atau di level jajaran manajer ke atas, pernah dites yang isi soalnya itu hampir 600 soal, seandainya pernah itu, nah itu termasuk yang tes psikologi yang level 3 gitu ya. Enggak semua orang diizinkan secara profesional untuk menafsirkan. Kurang lebih begitu ya, jadi level akurasinya itu ya semuanya ada akurat, ada enggaknya, tapi itu levelnya. Teman-teman enggak perlu bingung, jadi kayak gimana, sebaiknya aku milih yang mana, nanti ya pelan-pelan kita akan bahas satu-satu. Bisa berubah enggak? Kalau misalnya hasil tesnya keluar, oh kamu introvert, kamu ekstrovert, bisa berubah enggak? Jawabannya ya bisa aja. Pertanyaan sesungguhnya itu seberapa mudah berubahnya. Saya rasa teman-teman bisa ngelihat suasana aura saya jelas bukan orang ekstrovert gitu. Gerak badan saya, bahkan misalnya saya punya tips ya, orang itu cenderung ekstrovert atau introvert itu terlihat dari senyumnya. Kalau saya senyum, kelihatan giginya, aneh luar biasa. Aneh gitu. Terasa dipaksa gitu ya. Ada orang-orang yang seperti saya, senyum itu terasa lebih rileks kalau enggak kelihatan giginya. Lebih rileks, lebih manis, lebih ganteng. Kalau gini, aneh gitu. Baik, nanti kita sana ya. Kolek pada saat akhir ibadah. Iya benar-benar. Gitu. Jadi kalau foto bersama itu tolong enggak usah distereotipkan cheese gitu loh ya. Yang seperti saya itu tambah jelek. Jadi bisa berubah. Cuman seberapa gampang dan seberapa susah. Nah, apa yang membuat itu jadi seberapa gampang atau seberapa susah? Ada dua hal. Yang pertama, kita itu merasa seberapa urgent harus berubah. Teman bayangkan ya kalau orang seperti saya, yang personalitinya seperti saya, terus nggak ada pilihan lain harus jadi sales di lapangan. Retail lagi, maksudnya sales retail. Yang klien saya itu saya harus masuk ke retail, ke toko, ketemu sama si owner atau apa begitu, berbahasa basi, nawarkan produk, yang kemungkinan yang nawar produk yang sama bukan cuma saya doang gitu kan. Apakah bisa pakai personality saya? Hancur omsetnya, gitu kan? Nggak bisa. Nah kalau saya nggak ada kerjaan lain, nggak memungkinkan punya peluang kerjaan lain, maka bagi saya, semoga saya merasa itu cukup urgent. Nah itu potensi untuk saya bisa berubah lebih besar. Dibandingkan kalau secara mindset, saya bilang nggak apa-apa. Nggak ada kerjaan ini, saya masih bisa cari yang lain. Wah ini bukan tentang objektivitas ya, maksudnya saya pernah ketemu orang yang anak istrinya itu cuman bisa makan nasi kecap manis sama kerupuk. Nasi kecap manis sama kerupuk. Tapi si cowoknya masih bisa tidur siang. Jadi bukan tentang objektifnya, bukan kondisi realnya. Tapi mindsetnya itu merasa ini seberapa urgent, seberapa harus untuk berubah. Kesannya jadi menuduh orang-orang yang introvert seperti saya. Ya, saya balik sekarang. Ada orang-orang yang kayaknya ngomong itu nggak dipikir gitu ya. Nyeplos gitu aja. Itu kenapa enggak begitu sih? Ini kenapa enggak begini sih gitu. Kalau teman-teman punya anak remaja dan terus-menerus tidak mengekang lidah teman-teman. Sembarang dikomentari gitu ya. Kalau itu nanti enggak konflik hebat, ya itu anugerah Tuhan. Kalau anak-anak remaja kita itu sebetulnya justru tipikal pejuang yang kritis, terlalu banyak kenapa enggak begitu sih? Kenapa enggak begini sih? Sebetulnya mereka tuh pengen ngomong, memangnya kenapa kalau pakai caraku gitu kan. Jadi kadang-kadang di posisi kepemimpinan tertentu kita harus lebih ngerem ngomongnya. Nah, bayangkan kalau orang dengan personality yang sangat ekstrovert itu, terus mindsetnya begini, nggak peduli, gua ya gua, gini ya gini. Kita pernah punya public figure yang seperti itu toh, berakhir dengan dipenjara. Setelah dipenjara kayaknya lebih bertobat gitu kan. Jadi bisa nggak berubah? Bisa. Tapi pertama,
dianya perlu tahu seberapa vital harus berubah. Kalau dia merasa masih ada opsi lain, maka kecenderungan berubah jadi lebih kurang. Yang kedua, seberapa mau dia berubah. Kadang-kadang orang sudah terdesak, tapi merasa hopeless. Ya, saya bersyukur kita sama-sama pengikut Kristus. Kita ini paling susah sebetulnya untuk hopeless. Karena salah satu berita Injil yang paling keren dibandingkan ilmu psikologis utama apapun itu bukan kalimatnya seperti ini. Believe in yourself, percaya di dalammu itu ada talenta apa segala macam. Enggak. Berita Injil yang paling powerful itu adalah kita, Anda, saya sudah rusak serusak-rusaknya, gitu. Jadi kalau iblis itu bilang kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa begitu, kamu jelek, kamu nggak pinter, kalau kamu toleh ke masa lalu itu semuanya berisi kegagalan, kita tuh bisa dengan santai bilang ke iblis si penuduh itu, kamu baru tahu? Kayaknya kamu baru tahu separuhnya. Tak kasih tahu betapa buruknya saya. Karena jalan keselamatan bukan dari kita kan. Tuhan yang kasih anugerah. Jadi sebetulnya jadi orang Kristen itu enak. Kita cuma perlu aware, kenapa aku perlu berubah. Setelah itu jalanin aja. Nanti akan berubah in times. Dan kalau kita percaya prinsip firman Tuhan yang bilang pada waktunya nanti Tuhan akan kasih solusi, kasih jawaban. Teman-teman akan tetap berubah sesuai kecepatan teman-teman ketika diperlukan pas gitu loh timingnya. Nggak ada masalah. Jadi dengan begini, semoga kalau misalnya pernah merasa melakukan tes personality atau ngobrol sama seseorang, terus teman-teman merasa karakter kepribadian teman-teman itu dianggap kurang pas untuk sesuatu, nggak apa-apa. Terima aja itu sebagai kayak cek kesehatan gitu. Oke, kondisiku sekarang seperti ini. Jadi harus berubahnya kayak apa? Harus berubah lebih ekstrovert, harus berubah lebih introvert, harus berubah berpikir lebih kritis daripada relasional, harus berpikir lebih relasional daripada fungsional, atau seperti apa? Harus lebih teliti, harus lebih berani keluar. Yang mana? Next action-nya itu apa? Aku harus berubah kemana? Begitu teman-teman tahu, tinggal latihan aja. Timing itu percayakan ke Tuhan. Beres-beres. Next ya. Manfaat personality test. Saya perkenalkan konsep 4K. Ya. Minum dulu nggak apa-apa kok. Kalau snacknya nanti. Belum sekarang. Oh ya kok, mohon izin ini kalau misalkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan udah masuk, kita boleh langsung tanyakan. Langsung. Oke, siap. Iya, karena gaya saya bukan pembicara seminar ngomong 1 jam teman-teman. Iya. Ini baru berapa menit sudah serah. Sudah. Iya, padahal kita mau 2 masih jam. kira-kira 3 jam lagi. Iya. Siap. Oke, konsep 4K ini bisa teman-teman pakai untuk personal development plan, maksudnya pengembangan diri sendiri. Teman-teman bisa bikin kurikulumnya teman-teman sendiri, atau kalau teman-teman pemimpin organisasi, tim atau business owner, teman-teman bisa pakai untuk menganalisa profil yang dibutuhkan untuk perjabatan. Oh, terima kasih. Wow, thank you Kok. Iya. Terima kasih. Campur enggak aja ya? Oke. 4K, kontribusi, kompetensi, komitmen, karakter. Misalnya ya, saya jelaskan menggunakan contoh. Misalnya kebutuhannya itu untuk karakter apa yang dibutuhkan untuk seorang sales. 4K-nya sales itu kira-kira seperti ini. Kontribusinya berarti menghasilkan transaksi sesuai target. Make sense? Artinya posisi sales itu kalau tidak bisa menghasilkan transaksi sesuai target, logikanya ya, dia nggak ada fungsinya di perusahaan itu. Make sense? Ini takut mantuk-mantuk karena sebagian besar sales ya. Ini bukan berarti langsung dipecat, bukan. Saya ganti ya, ada di situ saya nggak ada. Suami istri deh. Suami itu punya kontribusinya sendiri, istri punya kontribusinya sendiri. Kalau kontribusinya nggak ada, nggak dilakukan, ya sebetulnya ngapain jadi suami? Ngapain menikah? Bukan berarti langsung cerai, bukan. Logikanya aja dulu. Kontribusi itu adalah alasan kenapa sebuah peran itu eksis. Make sense? Ya. Kompetensinya untuk menghasilkan transaksi sesuai target. Ini saya bisa, nggak bisa ya. Kompetensi untuk menghasilkan transaksi sesuai target, kompetensinya berarti harus paham product knowledge, harus punya sales skills dan daya hitung yang kuat.
teman-teman yang di dunia sales atau akan merambah ke dunia sales pasti paham hitung-hitungan di lapangan on the spot itu sangat penting untuk sales gitu kan. Negosiasi, ngomong sama business owner itu sangat penting. Jadi kalau lemah di math, jangan langsung menghakimi dulu, enggak bisa, belajar aja gitu. Jadi kompetensi itu untuk mengarah ke kontribusi. Komitmen misalnya harus mau ke luar kota. Nah terakhir itu karakter. Karakter ini sebagai yang bungkus semuanya atau cherry on the top. Kalau dia bisa menghasilkan transaksi, kalau dia paham product knowledge sama sales skills-nya bagus, daya hitungnya bagus, dan dia mau, enggak ada masalah keluar kota, terus dia itu pola kerjanya cekatan, dia itu aktif ngajak ngobrol, kalau ngobrol ketemu masalah bukan komplain tapi berpikir solutif, dia tahan banting di lapangan, wah ini dia, make sense? Coba dibalik ya, karakternya dibikin yang kebalik deh. Dia mampu menghasilkan transaksi, dia paham product knowledge, sales skills daya hitungnya oke, dia mau keluar kota, tapi dia tidak cekatan. Harus dikasih instruksi, dipepet, baru jalan. Diingatkan, kamu sudah follow up belum? Gitu. Baru follow up. Dia tidak aktif ngajak ngobrol. Dia cenderung menunggu pasif. Dia tidak solutif ketika ada masalah. Selalu lapor ke manajernya, Pak ini gimana jadinya? Bukan dia berpikir solusinya. Dia tidak tahan banting di lapangan, komplain tentang berbagai macam hal karena dia kelelahan di lapangan. Bisa enggak dia tetap bisa bekerja sebagai sales? Bisa. Cuman dianya menderita, manajernya menderita, teman-temannya ikut menderita karena dengar curhatnya dia terus. Make sense? Jadi bayang ya, karakter itu semacam pola sikap kerjanya kalau dalam konteks seperti ini. Contoh lain ya. Tadi itu sales, gimana kalau akuntan? Akuntan kontribusinya itu sekitar mencatat arus keuangan sesuai standar yang berlaku. Kompetensinya berarti dia harus paham aturan sama prinsip akuntansinya. Ya toh? Karena harus ada standarnya. Harus mampu mengoperasikan software tertentu yang dipakai sama perusahaan. Komitmennya kerja minimal misalnya 40 jam seminggu, kemungkinan lembur sebulan sekali ketika tutup buku atau segala macam. Karakternya detail, tidak banyak bicara ketika kerja, dan tidak mudah bosan. Teman-teman bisa bayangkan akuntan yang mudah bosan. Bisa bayangkan akuntan yang dikit-dikit tuh ngajak ngobrol sebelahnya. Enggak selesai-selesai nanti. Iya, atau kadang-kadang angkanya berubah, dan tidak ada orang yang tahu. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau karakternya nggak sesuai, yang atas-atasnya kontribusi, kompetensi, komitmennya itu sesuai, masih bisa kerja nggak? Bisa. Cuman dianya menderita, karena kerjanya kemungkinan akan selalu menghasilkan kesalahan tertentu. Manajernya menderita karena selalu menemukan kesalahan, nggak bisa tidur nyenyak, hidup tenang. Selalu harus ngawasin si satu anak ini. Teman-temannya juga ikut menderita karena kena damprat terus gitu kan. Jadi coba mulai bayangkan, karakter itu bukan penentu utama di dalam peran kita di masyarakat, di pekerjaan, dalam hubungan sebagai suami, istri, sebagai orang tua, sebagai anak, bukan. Fokus ke kontribusi, kompetensi, komitmen, baru karakter. Waktu saya awal-awal belajar karakter, kebalik. Saya nggak tahu teman-teman pernah merasakan begitu enggak? Seolah-olah karakter ini jadi yang jurus atau pil saktinya gitu. Seolah-olah kalau mindset kita berubah atau bagaimana kita mengelola emosi itu berubah, semua problem itu beres. Enggak begitu. Kalau kita tidak punya kompetensinya, bagaimana mungkin kita menghasilkan kontribusinya? Hubungan suami istri rusak. Salah satu problemnya biasanya kan skill komunikasi. Enggak ada kecil hubungannya sama karakternya. Iya toh? Skill komunikasinya saja dulu. Misalnya ya. Karakternya sang istri itu suka keluar. Bukan anak jalanan ya. Sekedar sinetron. Kalau di rumah doang itu bosen gitu. Istri saya salah satunya. Bukan berarti kalau ini bukan tentang kerja atau enggak kerja. Kerja pun, tapi kalau cuman di tempat-tempat itu aja doang, rontok rambutnya gitu kan. Merasa semuanya itu tidak berarti gitu loh. Bosen setengah mati gitu. Seolah-olah sampai satu titik itu mempertanyakan, Tuhan ini eksis enggak sih? Gara-gara aku ini bosen. Ada yang merasakan seperti itu? Saya kayak gitu. Nah suaminya kayak saya. Saya ini kalau teman-teman karakternya mirip seperti saya yakin teman-teman akan bilang amin gitu ketika saya bilang 3 hal ini. Kita ini ya
ini enggak tentang cowok atau cewek ya. Kita ini cukup dengan rumah yang nyaman, termasuk di dalamnya ada AC, gitu. Internet lancar, terus segala sesuatu yang kita suka tergantung. Saya suka musik, berarti hal-hal yang terkait musik itu harus excellent. Teman-teman yang suka makan, berarti makanan-makanan itu harus excellent. Pokoknya gitu. Rumah nyaman, ada internet, terus ada yang sesuatu kita suka itu excellent. 3 ini eksis, hidup kita beres. Ada? Nggak perlu rumah besar, nggak perlu keluar negeri, kecuali itu termasuk salah satu yang butuh excellent tadi. Pokoknya 3 ini, tempurungku ini oke, beres. Dibalik, kuaya raya bisa jalan-jalan keluar nih kalau saya ya. Tapi rumah itu hampir tidak pernah ditinggali karena terasa tidak nyaman. Lebih nyaman ranjangnya hotel daripada ranjangnya saya. Internet mati hidup, listrik mati hidup, segala macam kayak begitu. Segala macam ada yang rusak, gini. Nah itu menderita. Duit itu jadi terasa, buat apa sih? Nah bayangkan suami istri kayak begitu. Sorry. Untung ada karpetnya sekarang. Bayangkan suami istri seperti itu. Apakah yang perlu diselesaikan itu karakternya duluan? Pengalaman saya, enggak teman-teman. Susah kalau mau menyelesaikan karakternya. Coba bayangkan. Si suami harus bisa jadi istrinya. Suka keluar. Piye? Capek. Teman-teman ini karakter seperti saya, keluar tuh capek, betul nggak? Saya pernah diajak ke Belanda, kemana gitu ya. Kalau boleh milih, saya nggak mau. Tahu nggak ya itu pikirin apa? Kalau nanti di sana pupnya itu kayak apa? Seingat saya di Eropa itu nggak pakai jet spray itu ya, itu kan punyanya Jepang ya. Mereka pakai tisu, saya ini jijian gitu loh. Jadi konyol ya. Itu kalau yang kayak model istri saya, urusannya apa gitu loh. Nanti pasti bisa dipikirkan sesuatu lah gitu. Ya kan? Jadi yang diselesaikan itu bukan karakternya duluan. Tapi komunikasinya. Ketika karakter ini berbeda, berarti ada keinginan, kebutuhan yang tidak tersampaikan. Makasih musiknya. Langsung nyanyi habis dari satu album. Gitu kan, ada kebutuhan yang tidak tersampaikan. Bahkan lebih ekstrim tidak tervalidasi. Pernah enggak ya mendengar atau bahkan mengalami suami istri itu bertengkar karena merasa salah satu pihak itu, kamu kok enggak ngerti sih bahwa aku ini butuh ini gitu. Karena suami atau istrinya bilang, gak usah macam-macam lah gitu. Ini bukan tentang perbedaan karakter. Ini tentang skill komunikasi. Selesaikan skill komunikasi, karakternya kalau bisa pulih lebih mantap. Tapi kalaupun karakter masih dalam proses untuk melebur jadi satu, skill komunikasinya aja selesaikan. Beresin. Hubungan itu akan jadi lebih baik. Sales kan juga gitu ya, sales akuntan gitu ya. Kalau dia bisa mencapai kontribusi karena kompetensinya beres teman-teman, gak ada masalah. Karakter itu sekedar membuat itu jadi lebih enjoyable. Dan itu bisa bertahap. Oke. Sorry ada satu pertanyaan nih mumpung yang kita bahas karakter-karakter ya Bu. Jadi bagaimana cara menghandle temper? Ini temper ini ya. Saya percaya saya memahami karakter saya sebagai orang yang tidak temperamen. Tapi cobaan hidup membuat segalanya berubah, tidak sabaran dan gampang temper. Mungkin lebih gampang baper gitu ya kali kalau marah mungkin. Iya, mungkin emosi gitu. Nah, kalau yang tanya itu hadir di sini kan? Harusnya hadir. Kalau berkenan, ada kertasan ya? Ada. Ya, kalau berkenan, semua lirik ke depan ya. Nggak usah nanti kalau dikasih kertas sopo, jangan. Ya. Kalau berkenan, silakan tanda tangan di kertas yang disediakan. Ukurannya senormalnya aja, jadi nggak perlu dibesarkan, dikecilkan. Tanda tangan 1 kali, nama lengkap 1 kali, nanti saya analisa. Karena saya pengen jawab sesuai keunikan konteksnya teman-teman. Misalnya ya, temper dalam arti emosi ya. Itu macam-macam penyebabnya. Misalnya seperti tadi, emosi karena lagi bosen. Saya emosi karena merasa hidupku ini kok tidak damai, tidak tenang, gitu macam-macam. Jadi kalau membahas semua, nggak habis waktunya dan itu jadi nggak tajam. Oh, bisa cukup kali ya aku ya. Bisa besok pagi kalau kita bahas semua. Jadi kalau misalnya berkenan, boleh tolong tanda tangan 1 kali, nama lengkap 1 kali, usahakan di posisi yang rata gitu ya. Iya, rata atau ya. landscape atau yang terserah. Yang rata gitu ya. Berarti yang tanda tangan ini yang bertanya tadi ya kok ya. Iya, nanti minta tolong panitia. Di lantai mungkin di lantai kalau. Saya janji tidak. Saya janji tidak akan sebutkan namanya. Iya, Cuman saya pingin
jawab lebih spesifik. Ya. Jadi mohon bantuan Oke. kakak-kakak Aser untuk membagikan. Oke. Oke. Sementara itu kita ke pertanyaan yang berikutnya, yang pertama ini. Yang awal ya. Yang awal lagi. Tadi kan Kok minum dulu kok. Iya, iya. minum dulu aja kok. Sebentar saya ambilkan kok. Oh iya. Iya. Mungkin kita pindahkan aja enggak ya? Ada pertanyaan lagi? Iya, ada kok. Mungkin tadi yang kita awal-awal tadi kok tentang Bentar, memastikan. Jadi teman-teman memastikan tanda tangan 1 kali, tanda tangan nama 1 lengkap kali. 1 kali, ukurannya senormal mungkin. Karena buat saya besar, kecil, cara teman-teman gores itu super penting ya. Oh. Senormal. Nggak perlu dibesar-besarin, nggak perlu dikecil-kecilkan. senormal mungkin ya teman-teman ya. Mungkin pinjam punggung temannya untuk Ya, pokoknya Di lantai. ya, mungkin kalau nggak bisa omongan rata ya. datar di lantai. Iya. Karena kalau nggak rata kan jadi jeglong, gitu, jeglong lebih ya. tebel. Ada gitu kan ya. goresannya yang tidak ini. Goresannya. Kenapa? Pertanyaan. Oh iya pertanyaannya kok. Tadi kan kita bahas yang awal tadi tentang beberapa tes tes gitu ya. Tes IQ, tes personality, ada juga tes sidik jari. Nah ini ada yang menanyakan kok, apa bedanya tes IQ, tes personality, tes bakat, dan tes sidik jari gitu. Ya. Dan yang kedua sambung lagi kok, dan apakah anak itu sebenarnya perlu melakukan tes-tes tersebut untuk menunjang karir mereka di masa depan. Ya, ya. Dan paling tepatnya itu dilakukan di usia mereka berapa? Banyak banget sih. Iya, 2 aja sebenarnya. Lupa kok. nanti saya. Iya, Ini Oke. kayaknya orang tua yang khawatir nih Gus. Perbedaan. betul. Saya berasumsi yang nanya ini berarti konteksnya orang tua ya, bukan untuk diri Iya, sendiri ya. betul, betul. Apa tadi tes IQ, tes bakat minat, Tes sidik bakat, jari. tes sidik jari, ada Sidik tes jari. personality gitu. Oke. Jadi kalau tes IQ tes IQ singkatannya kan intelligence quotient. Quotient itu kecerdasan yang bisa diukur gitu kan. Intelligence itu kepintaran. Sebetulnya kata cerdas itu jadi kurang tepat. Soalnya kalau teman-teman pernah ikut tes IQ, mikirnya gini, bahasa Indonesia cerdas itu kan lebih dekat ke ranah bakat ya. Bukan hasil latihan dari gara-gara dia diajari matematika di sekolah, terus dia cerdas, bukan. Iya. Ya. Jadi tes IQ itu tidak ngetes seberapa cerdasnya orang itu dalam arti bakat, bukan. Tes IQ itu ngetes seberapa mampu dia menggunakan pikiran logisnya sesuai dengan hasil survei umum kebanyakan gitu. Gitu. Makanya kalau teman-teman pernah contek-contekan loh ya ini kok. Kayaknya malah sibuk sendiri mereka makanya- malah. Iya. Makanya kalau teman-teman pernah ikut tes IQ, pertanyaannya itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kita pelajari waktu belajar matematika. Iya, iya betul. Waktu kita belajar bahasa Indonesia, gitu kan, memahami kalimat segala macam. Sebetulnya pengen ngomong, kalau dibandingkan survei umum kebanyakan, si orang yang ikut tes IQ itu nilainya berapa? Gitu. Bayang ya? Jadi tentu aja orang yang tidak sekolah atau apa yang diajarkan di sekolah itu akan sangat ngefek dibandingkan orang yang tidak sekolah sama sekali. Gitu. Bayang ya? Fungsinya untuk apa? Fungsinya sekedar untuk melihat secara standarisasi umum. Apakah orang tua perlu tahu IQ anaknya? Saya pribadi merasa not so much. Tidak terlalu gitu ya. Betul. Karena poin penting dari parenting itu bukannya kita memahami dan mendampingi anak kita secara eksklusif ya. Unik gitu loh. Ngapain dibandingin sama anak-anak orang lain? Betul nggak? Salah satu titik kritis parenting itu kan ketika kita mulai menstandarkan anak kita. Bukan berarti kita nggak ngajarin etika, moral dan segala macam, bukan. Tapi ketika kita menjadikan anak kita itu hanya sebagai salah satu subjek survei dibandingkan 1000 anak yang lain, situ mulai ada problem biasanya. Kalau nilainya bagus, muncul dosa kesombongan biasanya. Wah, anakku ciami. Kalau nilainya jelek, muncul enggak dosa ya. Mengutuki diri. Dimarahi Kenapa? biasanya. Ini pasti turunan bapak Enggak perlu teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin tiap hari nanya sama, ya mungkin kalau sudah remaja enggak usah tiap hari, tapi keep in touch sama gimana sekolahnya dia. Subjek apa yang susah? Kenapa kok susah?
Bersyukur loh sekarang ada ChatGPT. Tujuannya bukan ChatGPT-an aja, bukan. Tapi setidaknya kita tidak se-hopeless itu sebagai orang tua, ya toh. Apakah orang tua harus selalu jadi sumber solusi? Enggak loh teman-teman. Esensi parenting itu memahami keunikan anak kita dan mendampingi mereka melalui fase hidupnya saat ini. Mereka itu mentoleransi teman-teman. Kalau papa mamanya itu gaptek, nggak sepinter mereka. Mereka itu oke. Yang mereka enggak oke itu adalah ketika orang tuanya tidak merasa gaptek atau gara-gara gaptek terus lost touch. Nggak lagi relate. Kalau ngobrol itu lebih sering ngomong tentang kesalahannya anak atau kamu sebaiknya lebih apa. Nggak lagi relate, siapa yang mau sering diomelin kayak gitu kan. Jadi apakah orang tua perlu tahu hasil tes IQ anaknya? Menurut saya nggak harus, tidak harus. Tes bakat minat, talenta. Saya kasih tahu prinsipnya tes itu. Tes itu akan ngasih beberapa hal yang mungkin dia sering lakukan, dia suka lakukan, enggak berapapun banyaknya itu ya. Terus dari sana akan coba disimpulkan, oh kalau dia sering bermusik terus dia bilang suka bermusik, maka mungkin dia punya bakat musik gitu loh. Sesederhana itu. Pertanyaan saya begini, kita ini kan mau ngetes bakat ya. Bakat itu apakah Tuhan yang kasih atau hasil dari environment? Menurut saya kalau yang namanya bakat, itu Tuhan yang kasih bibitnya. Berarti bisa nggak gini, Tuhan kasih bakatnya, tapi environment-nya nggak ada. Misalnya, saya punya bakat musik, tapi somehow untuk alasan tertentu orang tua saya entah tidak punya kapasitas ekonominya atau environment-nya nggak memungkinkan untuk ngasih environment bermusik. Kira-kira kalau dites itu, saya apakah familiar dengan aktivitas-aktivitas bermusik? Saya apakah enjoying bermusik? Ya jelas enggak, wong saya enggak pernah ada di komunitas bermusik, banyak-banyak melakukan bermusik. Enggak, kemungkinan besar enggak, kebayang? Jadi tes bakat minat itu sebetulnya esensinya pengen menolong orang tua mendeteksi anakmu ini paling sering melakukan apa dan kayaknya dia itu enjoy apa. Apakah harus melalui tes untuk mengetahui itu? Tidak toh. Teman-teman kita bisa nanya sama mereka. Yang ngasih kursus mereka siapa? Kan kita toh. Nah kalau kita ngasih kursus, ditanya, do you like it? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu gak suka? Kadang-kadang mereka berhenti les, bukan karena subjek lesnya, misalnya gambar, atau musik, atau matematika. Bukan karena subjeknya, tapi karena gurunya, karena temannya, kurang challenging, karena environment-nya, karena teman-teman kursusnya. Jadi sekali lagi, bukan berarti saya bilang gak perlu tes sama sekali, bukan. Saya cuma bilang gak ada yang lebih powerful daripada pemahaman orang tua itu terhadap anaknya sendiri. Ya. Gak ada yang lebih powerful. Lagi pula coba pikirkan, tes-tes psikologi ini kapan munculnya? Belum ada 100 tahun kayaknya. Orang tua itu eksis sejak zaman Adam dan Hawa. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kapasitas ke dalam otak dan hati dan roh kita, teman-teman sebagai orang tua. Jangan believe on yourself, believe on your God. Tuhan yang sudah kasih kapasitas itu ke dalam diri teman-teman. Tanya Tuhan, terus mulai jalin komunikasi sama anak-anak kita. Itu enggak ada yang lebih powerful daripada tes. Oke. Mau lanjut dulu atau mau lanjut pertanyaan berikutnya kok? Oh. Mungkin masih ada. Ini masih ada pertanyaan lagi soalnya. Terakhir ini aja, ini karena ini berhubungan. Kok nggak bisa ya? Oke. Ini ya. Saya sama temen itu pernah bikin ini sampai sekarang www.karakter.co tadi. Saya ngomong saya tidak jualan karena ini gratis teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa akses nanti. Orang tua apa bisa pakai bisa. Cuman kami desain ini sebetulnya untuk anak-anak ya. Isinya nanti teman-teman akan dapat sekian banyak ini loh. Ya. Pola pikirnya kira-kira kayak apa, 5 prediksi, pola rasanya seperti apa, pola komunikasinya kayak apa, pola perilaku banyak teman-teman. Saya lupa ini berapa halaman, gitu ya. Gaya belajarnya, prediksi jurusan karakter. Tapi kalau khusus gaya belajar dan prediksi
jurusan karakter selalu sesuaikan sama 4K ya. Gitu. Enggak, maksudnya jangan jadikan patokan hasil itu sebagai kayak hukum Tauratnya gitu loh ya. Lebih penting keunikan dirinya si anak. Ini gratis, jadi teman bisa pakai ya. Saya enggak jualan. Semoga bisa menolong untuk berkomunikasi, memahami anak. Sekali lagi saya ingatkan ya, enggak ada yang lebih penting daripada menolong anak-anak kita itu paham 3 hal tadi itu. Dia itu harus punya kontribusi apa. Ini dasar utama seseorang itu bisa jadi anggota masyarakat yang produktif. Ya enggak? Saya pernah ketemu seorang janitor yang kontribusinya itu bagus. Dia sopan, dia bersih. 2 ini. Dia akan selalu bisa dapat kerjaan. Karena dia sopan dan dia bersih. Seringkali janitor atau level gini nggak diajari untuk membranding diri. Nah, bayangkan ya, kalau ada perusahaan cari karyawan, terus janitornya itu punya portfolio. Dia bikin Instagram, nunjukkan gimana dia kerja, tunjukkan gimana hasil kerjanya dia. Kasih aja tuh ke HR. Seneng pasti. Ya, kontribusi itu alasan kenapa kita ini jadi anggota masyarakat yang produktif. Kontribusi, setiap fase ada kontribusinya. Tolong anak-anak kita untuk jadi anggota masyarakat yang produktif. 2, kompetensi. Untuk menghasilkan kontribusi itu butuh apa aja. Nah, orang tua yang duitnya banyak, kadang-kadang kompetensinya itu maksudnya mendorong atau bahkan sampai kebablas menuntut anak-anaknya punya kompetensi yang jauh lebih tinggi, tapi kontribusinya nggak ada apa-apa, nggak jelas. Pokoknya dia les ini. Memang arahnya kemana? Nggak tahu. Aku kan mempersiapkan dia. Nah itu yang membingungkan. Dan kalau kebetulan karakter anak teman-teman itu kuat, decision makingnya itu dia bagus dan dia kritis, dia mungkin di dalam bilang, aku sebetulnya nggak mau loh kayak begini. Out of respect of my parents saja. Karena aku menghormati papa mamaku, aku akan lakukan. Tapi sebetulnya aku ini bingung. Kenapa aku harus belajar semuanya ini? Itu sebabnya start dari kontribusi. Ya. Setelah itu kompetensinya. Kalau bayangannya dia nanti akan berperan sebagai begini, dia sebaiknya sekarang ini belajar apa. Dan itu fun teman-teman. Ketika anak atau kita lah ya, tim kita bisa membayangkan goal akhirnya secara hati itu klik sama goal akhirnya. Belajar itu enggak lagi jadi beban yang terlalu berat. Sama waktu kita pacaran toh, demi bisa menikahi dia. Surabaya Timur Barat akan aku lalui tiap minggu. Kan gitu loh. Jadi kompetensi itu nggak akan terlalu jadi berat kalau kita paham goalnya kemana. Terakhir, komitmen. Komitmen ini sesuatu yang harus kita lakukan. Nggak peduli kita suka apa enggak. Bekerja itu harus dilakukan. Nggak peduli kamu suka dengan pekerjaanmu apa enggak. Kalau kamu diberkati Tuhan dengan bekerja di pekerjaan kamu sukai, puji Tuhan. Kamu dapat anugerah. Kalau enggak masalah. Seperti ibu-ibu yang sakit ketika melahirkan. Kan enggak tanya, kamu suka yang kayak apa? Enggak. Itu proses yang harus dilakukan. Dekat sama Tuhan. Memahami firman Tuhan. Beribadah. Ini enggak ada hubungannya dengan suka atau tidak suka. Teman-teman yang tadi pelayanan di panggung punya tanggung jawab untuk membuat ini jadi lebih fun, lebih mudah untuk diakses, lebih fun, lebih enjoyable untuk dilakukan. Tapi seandainya ya, saya ingat gedung ini tidak sebagus ini kok. Teman-teman juga datang kok. Apakah make sense untuk kita bilang gara-gara gedungnya tidak bagus, terus aku tidak hadir? Nggak make sense. Kalau Tuhan berikan anugerah kita punya gedung yang bagus kayak begini, itu anugerah. Komitmen itu keharusan, bukan tentang kamu suka apa enggak. 3 hal ini loh, ini yang super penting. Karakter, semoga dengan karakter Adut Kode tadi ini bisa menolong teman-teman. Ini gratis. Oke, thank you Ko. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin yang saya bacakan nih Ko, langkah apa Ko yang harus kita ambil kalau setelah kita mengetahui hasil tes kepribadian? Saya akan selalu balik ke 4K.
Ini ya. Nggak bisa ya? Perlu di... Oke. Oh kayaknya perlu dipencet yang atas dulu. Nah ini teman-teman. Kalau konteksnya parenting, gitu ya, start dari karakter karena itu sebagai modal dasar, arahnya ke kontribusi. Kalau untuk kepentingan transaksi sosial itu yang paling penting kontribusinya, itu yang harus dikejar pertama. Karakter itu cherry on the top. Jadi tergantung teman-teman mau pakai apa. Misalnya dari hasil tes nanti ya, teman-teman dibilang kayaknya kamu termasuk orang yang lebih suka ada di belakang meja atau introvert atau lebih disapa duluan daripada nyapa duluan. Nah, sekarang mikir, ini untuk kepentingan apa ya? Gitu. Untuk kepentingan pekerjaan. Pekerjaanku sebagai apa? Pekerjaanku misalnya lebih banyak perannya itu ketemu orang yang aku nggak kenal. Bukan karyawan yang tiap hari sudah ketemu-ketemu itu aja, tapi orang yang selalu terus-menerus baru di luar. Oke, berarti ada jurangnya toh. Kontribusinya aku harus lebih sering keluar, tapi secara karakter aku nggak suka. Pertanyaan selanjutnya, mikir gimana caranya, karakter atau komitmen atau kompetensi seperti apa yang dibutuhkan untuk ke arah kontribusi itu. Apa yang bisa lebih membuat aku enjoy di luar? Bukan sangat enjoy, terlalu susah. Karakter suka di dalam rumah itu ya di dalam rumah aja. Tapi kalau aku diperlukan 4 jam sehari di luar atau 8 jam sehari, apa yang bisa aku lakukan supaya itu lebih bisa enjoyable? Itu level pertama, paling gampang, berimajinasi sendiri. Level kedua, coba, nah semoga ini saling akrab, paling nggak punya teman di sini ya. Terus ngobrol, kamu gimana karakternya gitu kan. Terus ketemu, yang modelnya sangat ekstrovert buakat jadi sales itu. Wawancara dia, gali, kamu kalau di luar itu apa sih yang kamu suka? Nah kalau nggak paham ini, kita tuh cenderung membuat karakter kita tuh selalu benar sendiri gitu. Dia bilang, ya aku ketemu orang tuh seneng karena dengar ceritanya. Terus hati kita bilang, buat apa? Nah itu sudah problem. Karena kita pakai kacamata karakter kita untuk menilai behavior atau apa yang terjadi secara mental di dalamnya orang itu, yang karakternya beda. Tanya sama dia, wawancara kayak tadi, terus berusaha ikut pelajari, oh ceritanya ya, oke. Latihan, ketemu orang, tanya ceritanya. Ini salah satu yang saya pelajari. Saya ini sangat introvert, nggak pernah ketemu orang siapa-siapa. Secara ekonomi keluarga dulu cukup rendah. Jadi nggak punya banyak mainan sehingga saya bisa ngundang teman ke rumah. Teman-teman bisa membayangkan ya di zaman itu tahun 80-an. Terus saya baca buku How to Win Friends and Influence People. Waktu itu warna hijau masih kecil, buku pocket itu. Saya nggak akan lupa sampai sekarang. Tanya sama dia, temukan sesuatu yang bisa diapresiasi. Zaman itu nggak ada Gojek, saya dari gereja ke rumah naik bukan taksi, beca. Saya praktek, saya ngobrol sama tukang beca. Bapak dari mana? Sudah berapa lama jadi tukang beca? Teman-teman kalau ada anak SD, SMP, nanya ke orang dewasa kayak begitu, kira-kira orang dewasanya cerita enggak? Ceritalah pasti, dan itu experience yang saya enggak pernah rasakan sebelumnya. Saya ketemu orang yang budayanya beda, latar belakangnya beda, dan ternyata lumayan fun. Enggak termasuk aktivitas yang menyegarkan saya seperti tadi itu, berbaring di ranjang dengan AC dan internet. Tapi not so bad ternyata ya. Jadi itu yang saya lakukan. Kalau saya ke komunitas yang completely strangers, saya nyusun daftar pertanyaan untuk nanya kisahnya. Saya pernah ketemu sama manajer regionalnya BCA, saya lupa waktu itu namanya apa, sudah belasan tahun yang lalu. Diberikan kesempatan sama atasan saya duduk semeja makan. Teknik yang sama yang saya pakai. Bapak sudah berapa lama di BCA? Kurang ajar, Pak. Masih sinyo-sinyo. Tapi teman-teman, nggak ada cerita yang lebih menyenangkan diceritakan oleh kita daripada hidupnya kita sendiri, ya toh. Selama yang nanya itu tulus ya, bukan penyidik gitu. Jadi saya nggak pakai kertas dong, nanya aja polos-polos gitu. Bapak sudah berapa lama? Saya nggak akan lupa pertanyaan berikutnya. Pak, saya berasumsi bank itu kan SOP segala macamnya itu sudah sangat fix ya, bidang keuangan gitu loh.
Terus perannya Bapak sebagai pemimpin tuh ngapain? Berat sekali ya aku. Wah, tapi dijawab loh teman-teman, Jadi itu yang pengalaman saya paling enggak. Dari saya yang super introvert, ketika dibutuhkan, saya bisa aja jadi ekstrovert. Tinggal latihan. Jadi tergantung ya yang mana. Baik, sambil kami mau memanggil teman-teman kami yang ekstrovert ya. Jangan introvert. Iya, sambil kita memberi kesempatan QR yang minum introvert lagi. ini meminum dulu, kita akan undang teman kita 2 orang tadi ya. Atau kalau enggak kita minta perwakilan dari teman-teman mungkin yang mau join sama kita Kinan. Iya. Iya. Satu cewek, satu cowok. Iya, atau bagaimana? Cewek. Mungkin satu di sini, satu di sana. Ya. Ayo mari. Yang kita kira-kira saja tertarik tanda teman-teman. tangannya dibacakan. Iya. Enggak apa-apa. Kok diam? Enggak usah mah. Krik. Iya loh. Kalau nggak mau kita tunjuk loh. Iya loh. Ini mumpung Ko Eri ada di sini loh. Jangan ditunjuk. Idenya kalau enggak saya nanti akan lanjutin sini aja. Idenya utamanya gini soalnya teman-teman. Background saya itu dari yang sifatnya training, seminar gitu ya. Sekarang saya lebih banyak ke one on one. Bisnis saya pun sendiri di arah fasilitator. Karena saya makin lama makin mendapati konteksnya itu makin lama makin unik gitu loh. Jadi cuma cerita hal yang umum itu seneng, teman-teman happy, tapi nggak ada dampaknya. Gitu. Jadi mari kita get real, teman-teman butuh apa? Saya akan bantu untuk spesifik sesuai keunikannya teman-teman. Nggak harus yang negatif ya. Kadang-kadang, kadang kalau nuansa spiritual, maksudnya keagamaan, kekristenan gini, kalau curhat, cerita itu selalu yang genrenya negatif gitu loh, ya kan? Nggak harus. Tuhan Yesus itu fun loh. Tuhan Yesus itu bukan gloomy karakternya, toh. Jadi yang positif juga nggak apa-apa. Yang di belakang SM-nya udah mau tinjuin. Kalau ada tadi yang tanda tangan juga nggak apa-apa. Satu orang aja mungkin nggak apa-apa. Saya akan analisa secara umum. Kalau enggak saya lanjutin boleh aja. Boleh ada yang udah angkat tanganku. Ada? Nah, iya. boleh Mari, silakan Pak. silakan. Silakan Pak. Duduk mana beliau? Oh, berdiri. Oh, berdiri. Enggak apa-apa sebentar. Tadi ada satu lagi di sini yang Oh, cewek. Okay. Ya, boleh ke sini Pak. Sebentar aja. Oh, kita Sama undang satu naik lagi ya, yang Ko cewek Eri. ini tadi mungkin yang baju hitam Satu, boleh. iya. Oh ya, kita undang naik Ko Eri. Silakan Pak. Silakan. Silakan. Bapak duduk sini sebentar Oh, boleh. Igo naik kok. Kok Igu? Belum Bapak ini Ko Eri. Oh, oke. Iya. Oke. Silakan Ko sini. Cicinya mau naik juga silakan, enggak Saya apa-apa. tambahin kursi Satu. ya, MC sekalian ya. Satu-satu dulu aja ya. Iya, satu Silakan, dulu ya. Silakan Pak. Di situ dulu ya. Silakan. Oke. Saya silakan Pak. Silakan konsultasi boleh dimulai. Kami undur Gak diri. diapa-apain Iya. kok. Kami pulang dulu ke kursi. Boleh pakai mic. Ya, silakan. Teman-teman, analisa tanda tangan ini masuk jurusan grafologi. Di grafologi itu subjektivitasnya besar. Jadi langkah pertama kode etiknya adalah saya harus tanya ke Pak Igo. Ya, tanya ke Pak Igo kalau saya bilang begini itu benar apa enggak, gitu ya. Kalau Bapak bilang enggak tuh, yang dianggap benar itu Bapak, bukan saya. Karena ini bukan tes psikologi level 3. Yang level 3 itu biasanya untuk melihat kita punya kecenderungan sakit jiwa apa enggak. Nah biasanya orang sakit jiwa enggak ngaku gitu kan. Nah ini bukan tes begitu Pak. Ya. Jadi yang dianggap benar Bapak, bukan saya ya. Okay. Jadi Bapak gila enggak? Oke. Ini memang tanda tangan biasanya sebesar ini Pak. Supaya bisa dibaca. Oh oke. Nah itu tadi saya kan bilang tanda tangannya ukurannya senormal mungkin. Ada bolpen? Boleh nggak tanda tangan lagi? Ukurannya senormal mungkin. Sini Pak. Silakan. Saya pegangnya supaya rata. Ditas. Oke. Wah ini deal berarti ya. Oh iya. Iya ini kayaknya cek ini ya. Wow luar biasa. Nah beda jauh kan. Tanda tangan yang asli itu hampir separuh halaman ini. Oke, nanya dulu ya Pak ya. Apakah betul kalau saya bilang Bapak ini termasuk orang yang cukup hati-hati dalam mengambil keputusan? Harusnya gitu. Ya.
Cuman kalau Bapak sudah yakin di awal, nah itu kayak ngegas gitu. Ya. Nah, ya. Nah, yakinnya ini disebabkan karena dua hal. Tapi yang pertama jauh lebih besar daripada yang kedua. Yang pertama itu Bapak ngelihat secara logika. Yang kedua baru secara Bapak sudah menikah? Belum. Secara insting. Oke. Iya, Betul ya. Nah, kalau instingnya nggak jalan, bukan berarti langsung dibuang, tapi Bapak perjuangkan supaya instingnya setuju sama logika. Ya. Tapi kalau dua ini solid terus remblong gitu. Betul. Ya, oke ya, berarti beres ya. Oke. Bapak mau tanya apa? Apa yang mau ditanyakan? Mungkin pertanyaan dari jemaat bukan ya? Kok bisa baca ya? Ya, soalnya itu kan saya di perilaku manusia, jadi tergantung konteksnya. Oke. Ada pertanyaan Mungkin khusus? satu pertanyaan aja Go buat Ko Eri tentang misalnya tentang kenapa, karir kah, kenapa atau pelayanan bagaimana, kah? kenapa bla 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 atau bagaimana bla. Maksudnya untuk diri sendiri Yes. atau? Oh masa untuk saya Go? Oh ini calon bukan? Oh bukan, calon. Oh Tuhan. BE. Iya. Lah kenapa kok ke saya? Nggak, maksudnya siapa tahu untuk kayak membaca orang. Oh, iya, enggak, jangan. Karena aku juga suka psikologi juga. Iya. Ah. Mungkin dimulai dengan itu, kata kenapa bla 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 atau bagaimana bla bla bla. Habis tahu semua ya. Terus Wes. apa yang ditanyakan? Bapak kerjaan di bidang apa? Saya baru buka sih, baru merintis. Jadi genset, stabilizer, sama filter air, sama RRO. Oke, itu seperti distributor. Kita sama instalasinya. Oh, distribusi sama instalasinya. Aha. Oke, entrepreneur berarti ya. Yes. Jumlah tim atau sendirian? Masih awal, masih mungkin 1 atau 2 masian. Oh, 1-2 tim ya. Oke, ya sifatnya partner timnya itu atau anak buah? Anak buah. Anak buah. Oke. Pak Igo ini sorry, Pak Igo. Igo. Kenapa kok mirip Eko? Pak Igo ini usia berapa kalau boleh tahu? Saya kelinci. Hah? Kelinci. Muka saya yang Chinese, Pak. Saya nggak ngerti. Isinya nggak ada Chinese-nya sama sekali, Pak. Berapa? 39. Oh, 39. Oke. Thank you. Oke. Menurut saya gini, terkait sama bisnis ya, dan Bapak sebagai entrepreneur. Bapak ini enggak dengan tipe karakter seperti ini, saya rasa nggak ada kesulitan untuk Bapak start something. Problemnya nanti membesarkan sesuatu. Ya. Oke. Problem utama karena terlalu single fighter. Oke. Kenapa single fighter? Karena Bapak ini tipe pejuang. Jadi kayak kemampuan beradaptasi on the spot-nya itu jago. Nah, menyebabkan yang belakang itu kesulitan ngikutin. Oke. Dan kalau Bapak berpikir sendiri gimana cara aku menduplikasi diriku, aku ya bingung. Ya. Karena aku on the spot beradaptasi. Gitu. Oke. Bener enggak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena di kerjaan kayak tim kan harus misalnya ya kayak instalasi harus ada gimana cara merencanakan, menggambar. Ya, yang ngerjain kan diserahkan ke teknisi. Oh, dan iya. itu kan pasti kita berserah kepada mereka ya. Oh, jadi betul. ada yang namanya itu bisa kita kerjakan untuk di kemampuannya kita, tapi ada yang di luarnya kemampuannya kita. Entah itu tim, tim masih ada di kemampuannya kita mau ngarahin apa, tapi hasilnya kalau ada apa-apa itu kan ada yang di luarnya kita yang ya kita pasrah ya. Tapi kita positif untuk kita bayangkan ini jalan. Oke. Bagus banget. Nah, maksud saya itu bukan tentang delegasinya, tapi menduplikasi diri Bapak. Wah, Kamu membelah diri aja Go. kompleks ya. Soalnya ya kebetulan kalau soal pemimpin kan misalnya harus setidaknya ya harus tahu akuntan kulit-kulitnya, harus tahu kerjakan pajak ya kan kulit-kulitnya ya kan. Bisa AutoCAD, bisa Photoshop, terus gimana? Nah, betul kan? Beberapa itu kan harus delegasi yang tertentu gitu. Iya, betul kan? Teknisi, kita ke teknisi. Sampai satu titik nanti kan seolah-olah ini siapa yang bisa menduplikasi aku untuk bisnisku makin besar. Karena enggak bisa lagi semuanya aku yang ngontrol gitu kan.
Nah itu bagaimana? Nah, itu belum menemukan sih. Nah, sekarang ini belum menemukan. Iya belum, karena baru tinggal hire aja orang ya. Iya. Nah, waktunya. Oh oke. Ini kita ada satu lagi. Nanti boleh konsultasi pribadi. Coba lakukan satu kebiasaan sederhana ini. Pakai kertas kosong, terus nulis. Journaling gitu ya? Enggak, bukan journaling, tapi brainstorm, ditulis. Waktu Bapak nulis, itu enggak perlu ketemu solusi. Kenapa? Karena tulisan itu yang idenya itu yang berharga. Oke. Suatu saat, entah Bapak atau orang lain, akan butuh tulisan catatan itu untuk bikin itu jadi sistem. Oke. Tapi kalau Bapak enggak tulis, itu ada di sininya Bapak terus, dan makin lama makin kompleks. Jadi start scribbling. Mulai coret-coret, dan itu disimpan. Karena itu yang berharga, itu kayak resepnya KFC. Oke. Siap. Oke, sukses Pak. Thank you. Mulai mencatat Terima ya kasih. Iya, Go. Mulai Mungkin mencatat, pulang boleh dari sini pakai boleh bolpen beli ini, Go. buku atau Kembalikan. Terima kasih, Go. Tepuk tangan buat Igo dong, teman-teman. Iya. Wah, ini berikutnya. Oke. Silahkan. Sama, ini tanda tangan biasanya sebesar ini. Enggak sih. Enggak, nah ya Kurang kecil lagi. Iya. Sesuaiin sama normalnya. Duh, iya. Sesuaiin Tanda sama tangan lagi normalnya. aja. Enggak usah cepet-cepet, biasa. Seperempat aja gitu. ini semuanya tanda tangan cek Iya, ya kayaknya di santai, atas santai. panggung. Iya. Sabar. Tarik nafas. Keluarkan dari Konsul atas. gitu sekalian ya. Jangan Oke. dari bawah. Oke, Ibu Teresia ya. Oke, validasi dulu ya. Apakah betul kalau saya bilang, wah ini ya, saya kurang lebih ya, maksudnya Ibu termasuk orang yang hati-hati. Sedikit sih. Kadang enggak soalnya. Iya. Ibu itu kalau Ibu tuh hatinya sensitif. Iya. Ibu itu punya 2 orang yang perannya itu kayak pilarnya Ibu. 2 orang. Kalau Ibu bingung, Ibu gelisah, 2 orang ini jadi kayak pilarnya Ibu. Belum pernah kepikiran. Oh, belum pernah kepikiran. Maksudnya pilarnya tuh pilar kayak panutan atau? Enggak harus panutan. 2 orang ini yang menolong Ibu untuk ketika emosinya Ibu kacau. 2 orang ini yang bantu jagain. 2 orang ini sangat penting. Enggak punya? Enggak. Oke. Atau mau kami berdua ini? Ada 2 orang di sini, Ceh. Iya boleh. Mau sama boleh. pink ya, jadi Kami masih di sini, Ceh. Iya. Bisa Enggak apa-apa jadi teman-teman. pilar. Justru itu tadi kan saya bilang ya, ini subjektif, makanya penting validasi. Bayangkan kalau saya enggak nanya duluan gitu kan. Iya. Semoga tidak berpikir saya yang bodoh ya. Oke, saya nanya lagi. Ibu itu orangnya cenderung introvert. Salah. Salah. Oke. Saya jadi bingung. Oke. Ibu itu orangnya moody. Mungkin tergantung situasi. Oke. Ibu itu orangnya cenderung suka kestabilan. Iya. Oke. Ibu usia berapa, sorry? 34. Sudah berkeluarga? Belum. Ibu apakah punya beberapa orang yang kayak Ibu berusaha lindungi gitu? Ada. Oke. 1, 2, 3. Ada kurang lebih 3 atau 4 orang? Iya. Oke. Saya. Oke, jadi ada pertanyaan khusus? Bagaimana atau kenapa? Tadi kalau dari 4 karakter itu, saya ada karakter tuh cenderung sedikit agak malas menunda gitu ya. Tapi kalau dari pekerjaan itu sebenarnya beres, tapi kan kalau bisa dikerjakan nanti beres ya sudah nanti gitu. Padahal sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu ya. Terus komitmennya jadi agak molor karena nggak ada deadline, nggak ada apa. Ibu kerja sebagai apa tuh? Sekretaris di komunitas pebisnis. Nah oke, itu meningkat apa yang harus dilakukan gitu ya supaya malesnya tuh karena cenderung orang stabil itu kan menunda-nunda gitu. Oke. Bisa dihilangkan nggak sih kalau karakternya bisa diubah gitu? Ya. Tips terapinya buat ibu yang bisa lakukan sendiri ya. Pertama, jangan fokus ke karakter malesnya. Enggak penting. Justru punya mindset gini, karakter yang ibu labeli dengan males, ibu perlu coba pikirkan istilah lain. Karena sebetulnya dorongan dalam tanda kutip males itu eksis untuk melindungi ibu. Supaya ibu tidak kelelahan.
Jadi itu positif. Kalau ibu labeli dengan males, itu kayak menikam diri sendiri gitu. Kayak mobil digas sudah 100-200 km kan panas dong. Jadi panas itu indikasi untuk ngomong, stop, kecepatan kamu sudah kelan gitu, stop. Nah kalau itu diabaikan, ini kamu nggak perlu ngerem, kamu males, problem dong. Masalah nanti gitu. Masalahnya bisa kemana-mana. Jadi ibu perlu pakai cari kata lain, ini bukan males. Ini indikator untuk ngelihat aku ini sudah overwork apa enggak. Atau mungkin aku kurang steady, terlalu crowded, terlalu banyak hal mendadak yang aku harus urusi. Apa kau perlu steadiness sebentar, istirahat break sebentar. Jadi itu indikator untuk slow down a bit gitu. Ya. Nah kedua, cari bukan aktif alanya orang entrepreneur, walaupun itu komunitas entrepreneur. People-nya lebih penting buat itu. Jadi ngobrol lah. Dan dalam dunia entrepreneurship itu network nomor 1. Karena orang lain bisa bantuin ngitung seperti Pak Igu tadi bilang. Iya toh. Sang decision maker juga bukan kita. Iya toh. Tapi network, ibu punya peran besar sebagai seorang sekretaris. Jadi mulai jadwalkan untuk ngobrol. Kenal itu member-member. Lebih kenal kayak ketua komsel begitu. Kenal mereka kayak apa, keluarganya kayak apa. Nah itu lebih fun. Tanpa sadar nanti ibu akan lebih aktif. Karena mikirnya enggak sekedar what to do secara fungsional. Tapi siapa yang aku mau perhatikan lagi. Nanti akan berubah. Bisa mempengaruhi komitmen enggak? Komitmen untuk apa lebih aktif lagi, lebih giat lagi. Oh iya itu, ibu cuma perlu memperhatikan orang-orang. Komitmennya nanti akan enggak perlu kayak aku berkomitmen, nanti akan terasa senang-senang sendiri gitu, excited. Saya pikirnya itu kok jadi agak males gitu ya, apakah IQ ku menurun gitu. Saya kadang pengen update apa IQ, tes IQ lagi gitu. Ya, enggak perlu. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang relate dengan perasaan seperti itu ya, merasa perlu melakukan sesuatu tapi somehow kok secara emosi, secara mental tuh kayak ini kok berat gitu ya. Coba ganti persepsinya. Sesuatu yang bikin berat itu jangan dipersepsi sebagai lawan. Itu sahabat, ngasih kita indikator something. Mungkin indikator bahwa ada skill yang kamu belum bisa. Dangerous dong. Kalau kamu gegabah ngambil tanggung jawab itu problem nanti di masa depan. Make sense kan? Atau kamu sudah kelelahan, kayak misalnya saya. Saya kalau misalnya punya klien coaching 4 aja sehari, yang mana durasi bisa sampai 4-5 jam totalnya. Malam itu saya cenderung gak ngomong apa-apa, silence. Karena lelah buat saya. Ngomong itu butuh energi besar gitu. Nah kalau saya bilang, kamu kok terlalu pendiam? Problem. Karena Tuhan sudah ciptakan radar buat saya. Terlalu banyak ngomong, istirahatnya ke break. Dan kalau saya tidur sejenak atau nonton YouTube atau apa segala macam gitu, beres. Saya bisa ngomong lagi. Jadi, jangan pakai kata yang lain. Itu bukan lawan. Justru cari tahu. Kenapa ini ya? Aku mungkin untuk slow down atau apa, terus fokus ke aku mesti relate sama siapa. Sebagai sekretaris kan ibu punya akses. Gitu. Ngobrol, kenali. Ya, thank kayak you. Oke, terima kasih J. Buat waktunya dan bersedia naik ke atas panggung. Terima kasih. Slow down aja C turunnya. Iya. Pelan-pelan Pelan-pelan aja. Iya. Oke, teman-teman mungkin nggak terasa sudah 1 jam kurang lebih ya kita ngobrol-ngobrol sama Ko Eri tentang personality dan lain sebagainya. Nah, kami mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya Ko sambil kesimpulan. Jadi kalau misalkan ada satu pesan penting yang mau disampaikan Koko mengenai memahami diri sendiri melalui personality test, pesan apa yang ingin Koko sampaikan? Ini saya sudah siapkan slide-nya. Kenapa selalu? Oke. Ini teman-teman ya. Kembalilah ke Alkitab ya. Kalau teman-teman ingat Kejadian 1 ayat 26-27, familiar kan ya? Pahami bahwa Anda itu ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kita ini dirusak sama dosa. Accept aja, terima aja. Kalau enggak diterima, denial. Gitu.
Terima aja, Tuhan itu menciptakan kita sangat berharga. Next. Karena kita ini sudah dirusak sama dosa, jadi kita punya keterbatasan. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Itu kalau nggak salah ingat yang Tuhan ngomong ke Paulus itu. Tentang duri dalam daging. Paulus minta Tuhan cabut po duri dalam daging. Keterbatasanku ini cabutan po. Gitu. Tuhan bilang enggak. Anugerahku cukup buat kamu. Karena dalam kesesakanmu aku jadi lebih besar. Jadi justru kalau kita merasa aku ini kok nggak bisa begini ya. Itu kesempatan yang sangat bagus untuk menyerah teman-teman. Menyerah sama Tuhan. Jangan menyerah sama masa depan. Datang ke Tuhan, peluk itu kaki salib. Terus bilang sama Tuhan, tolong aku. Mintanya yang spesifik. Ini bukan jurus doa ya, bukan. Ini menolong kita aja. Kayak tadi misalnya, Tuhan tolong aku supaya mau lebih, ibu tadi kan. Supaya aku bisa ketemu satu orang yang mulai aku perhatikan. Nah, gitu. Nanti Tuhan yang kasih. Gitu kan. Minta. Seringkali itu waktu minta, kita ini meragukan kemahakuasaan Tuhan. Betul nggak? Gak mungkin. Gitu. Siapa kita? Enggak. Minta sama Tuhan. Karena disitulah ladang Tuhan membuktikan kepada kita. Kuasaku itu tidak terbatas. Terakhir, jadikan semua pemahaman ini sebagai development journey. Sebagai saluran kesaksian. Saya ngutip dari Yohanes 13, tapi di sepanjang perjalanan Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini kan pesannya itu satu ya. Semua orang yang ditolong itu sudah menyerah. Sakit, kerasukan setan, mati gitu kan. Terus dia datang ke Tuhan. Terus hidupnya berubah, jadi lebih baik. Yang diceritakan itu siapa? Bukan kita, Tuhannya yang terpenting. Biarkan self-development kita, development journey itu jadi buku untuk menceritakan karya Tuhan. Bukan karya kita bisa do something, achieve something. Tapi betapa luar biasanya hidup sebagai murid Kristus. Yang setiap hari menyadari Tuhan, aku enggak mampu. Termasuk hidup suci, enggak mampu. Melawan pikiran buruk, enggak mampu. Jadi suami yang lebih baik, susah, berat, enggak ada energi. Jadi orang tua yang tidak menjadikan anak sebagai statistik, berat kadang-kadang. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Selama aku lari ke kaki salib, peluk ke kaki salib, dan mengizinkan Tuhan bekerja, mengubah diri kita, mengembangkan diri kita. Waktu teman-teman umur 60, 70, lihat ke belakang, cerita ke anak dan cucu, semoga yang keluar adalah, nak, cu, ingat kata papa, ingat kata kakek, ingat kata nenek, ingat kata mama. Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena dulu papa gini. Sekarang papa kalau lihat ke belakang gini. Yang hebat enggak pernah aku, yang hebat itu Tuhan Yesus. Dan kamu punya akses yang sama ke Tuhan Yesus yang sama. Sudah ambil belum? Jadikan ini kesaksian untuk teman-teman di lingkungan kerja kita. Bahkan ke asisten rumah tangga kita. Kenapa enggak cerita hal yang sama? Saya enggak selalu hebat. Tapi kalau kamu mau, kamu sebetulnya punya akses ke Allah yang sama luar biasanya. Mau tak ceritain? Semoga 3 ini teman bisa bawa pulang ya. Pahami, personalitas itu lebih menolong untuk memahami bahwa teman-teman itu ciptaan yang berharga. Teman punya aset, teman punya kelebihan. Tapi kita jadi rusak sama dosa. Jadi pahami kemahakuasaan Tuhan dalam keterbatasan kita. Dan pada akhirnya self-development journey kita itu tentang karakter kita jadikan sebagai saluran kesaksian kita sebagai murid Kristus untuk dunia ini.
Thank you buat Ko Eri. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ko Eri, sebuah closing statement. Dan PR buat teman-teman semua bahwa kita akan menjadikan development journey kita sebagai saluran kesaksian ya. Dan mohon maaf juga buat teman-teman yang tadi sudah banyak masuk pertanyaan tapi kami belum sempat tanyakan gitu ya. Nanti akan dijawab pada waktunya Tuhan. Ya. Baik, sekali lagi kita DM aja ke saya. Ya di DM Ko Eri ya, boleh nanti ya. mungkin kita kumpulkan aja dulu yang dari hotline, nanti tinggal akan diberikan kepada Ko Eri. Baik. Yes. Ya, sekali lagi terima kasih Ko Eri.